siap. Aku siap. Kami siap. Aku siap. Kami siap. Antusias. Antusias. Semangat. Kami siap. Kami siap dan kami semangat. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom.
bersyukurmu di hadapan Tuhan di pagi hari. Katakan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ajar kami ya Tuhan Yesus lagi mengenai. Ajar kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
baik. Inilah penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, lewat penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan, banyak umat-umat Tuhan yang dimenangkan Tuhan. Ada sukacita-Mu, ada kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan Yesus yang baik. Ada mujizat, ada mujizat yang baru Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Bahkan kami percaya dengan iman kami katakan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit saat ini Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya biarlah Tuhan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah ataupun yang dimanapun yang sedang menyaksikan live streaming ini, masih ada sukacita? Ada semangat? Untuk itu, saya undang untuk Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun yang dimana sedang saat ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh mempesona dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Engkau sungguh mempesona bagi kami Tuhan. Perbuatanmu ajaib bagi kami. Amin. Katakan itu. Engkau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Yes, kau buktikan kasih-Mu Yesus. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Haleluya, sama-sama katakan. Kau undangkan hidup, semua bagian baru. Sekarang ku bersuka cita. Yesus, kau undangkan hidup, firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala kemuliaan-Mu, untuk
untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di mana sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan firman, siapapun kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bahkan roh-roh jahat yang mengganggu hati, pendengaran, mata, telinga kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi kami mau Tuhan, kami mau dengan sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Engkau berikan hikmat atas hamba-Mu, agar setiap perkataan-perkataannya Tuhan itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan, kami dipenuhi dengan kekuatan yang baru Tuhan. Ada semangat yang baru bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak. Amin. Biarlah kami Tuhan boleh membawa pujian yang sungguh-sungguh. Kami tahu janji-Mu seperti fajar pagi yang tiada pernah terlambat bersinar. Ketika kami hadapi seperti sungai yang mengalir setiap kami. Katakan aku pun tahu Tuhan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Yes, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak pernah kasih. Mari angkat kedua tangan katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang pernah katakan sekali lagi, aku tak Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, semangat dan sukacita untuk terus Tuhan mengikut Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu akan kami dengar Tuhan, boleh kami dapat mengerti dan pahami Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk boleh ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Kami berdoa,
di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kuasa-kuasa iblis, roh jahat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami halaukan dari tempat ini Tuhan. Dari tempat di mana kami berada Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Segala hormat kemuliaan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa sehat. Kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya selalu bilang dan selalu syukuri bahwa banyak orang di luar sana yang tidak bisa seperti kita. Tapi kita bersyukur bahwa kita orang-orang yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk terus kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nanti akan ada saatnya Bapak Ibu bahwa sudah waktunya nanti Tuhan tidak bisa ditemui lagi. Maka itu akan mengkhawatirkan sekali. Sekarang aja kita lihat, ibadah bersama aja kita sudah mulai agak susah gitu kan. Apalagi nanti ketika Tuhan sudah tidak berkenan lagi untuk ditemui, maka di situ kita akan merasakan. Karena itu Bapak Ibu, selama ada waktu saat-saat ini, maka kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Kita cari Tuhan. Kalaupun kita nggak ibadah di rumah, kita lebih enak di rumah bisa lebih boleh beribadah kepada Tuhan kita bersama keluarga, anak-anak kita memuji menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan buat kita pagi hari ini, lawanlah iblis. Jadi pagi ini kita berbicara tentang iblis. Mungkin ini iblis yang sudah mendengar ini, dia udah terkaget-kaget ini. Wah, saya lagi diomongin ini, saya lagi diomongin ini. Kenapa perlu Bapak Ibu kita lawan iblis ini? Kita akan belajar pagi hari ini. Siapa sih iblis itu? Kita tahu kalau berbicara tentang iblis dari sekolah minggu pun kita udah dikasih tahu. Iblis itu adalah tadinya malaikat. Seperti itu kan. Kita sekolah minggu mulai dari kecil itu sudah diajarkan. Nah, siapa itu iblis? Nah, dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, iblis itu adalah fitnah. Nah, dalam bahasa Ibrani, pendakwa, yaitu perannya adalah untuk menyelidiki kelemahan-kelemahan manusia dan memprovokasi orang-orang yang tak bersalah pada dosa. Itu dia. Menyelidiki kelemahan-kelemahan manusia dan memprovokasi orang-orang yang tak bersalah pada dosa. Dalam Yohanes 4 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi siapa itu iblis, Bapak Ibu? Iblis itu adalah malaikat yang berbuat dosa, yang dibuang dari sorga. Kenapa dia dibuang? Karena dia sombong, dia mau menyamai yang maha tinggi. Lalu siapa itu iblis?
yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa, yang mencobai Yesus. Dan siapa itu iblis? Iblis itu yang menyamar sebagai malaikat terang. Nah, di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saya ulang. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar. Menyamar sebagai apa? Sebagai malaikat terang. Jadi dia bisa menyamar, Bapak Ibu. Dia menyamar sebagai malaikat. Lalu sebutan-sebutan terhadap iblis. Ada banyak kita dengar ya. Iblis itu banyak. Penyebutannya itu di dalam Alkitab itu ada banyak gitu. Pembunuh, bapa dari segala dusta. Tadi dikatakan Yohanes ayat 44, dia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Kemudian ada juga sebutannya Belzebul, Belial, kuasa gelap, malaikat jurang maut, musuh, penghulu setan, penghulu dunia, penguasa kerajaan angkasa, roh jahat, si jahat, dan masih banyak lagi Bapak Ibu, sebutan-sebutan terhadap iblis. Saya tidak akan bacakan ayatnya Bapak Ibu, itu menjadi tugas Bapak Ibu di rumah. Alkitab Bapak Ibu buka dan baca sendiri ayatnya. Nah, lalu bagaimana sifat iblis ini? Di dalam Lukas 8 ayat 29 dikatakan, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Jadi sifat iblis itu Bapak Ibu, yang pertama ganas dan kejam. Kalau kita lihat tadi di ayat pembacaan barusan, karena sering roh jahat itu menyeret-nyeret dia. Jadi itu pekerjaannya Bapak Ibu. Ketika iblis sudah merasuki seseorang, maka dia akan berusaha bagaimana supaya yang dia rasukin itu menderita. Makanya untuk itu Bapak Ibu, kita jangan pernah bermain-main dengan yang namanya iblis. Sangat jahat. Dan dalam Lukas 9 ayat 42 dikatakan, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Lihat Bapak Ibu, kisah kedua ini. Yang pertama, roh jahat itu menyeret. Dan juga tadi disinggung, membantingkan ke tanah. Begitu sangat jahat iblis itu Bapak Ibu. Mana sifat iblis? Dia ganas dan kejam. Terus bagaimana sifatnya? Sombong. Iblis itu juga sombong. Kemudian apa? Dia penipu. Lalu iblis itu juga sifatnya licik Bapak Ibu. Kalau kita lihat kejatuhan manusia, awal kejatuhan manusia karena apa? Itu karena kelicikan iblis. Bagaimana dia mempengaruhi supaya buah itu dimakan gitu. Itu awal kejatuhan manusia karena emang iblis itu licik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti sering mendengar kalimat seperti ini. Kenapa ya? Semenjak saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, takkanlah ikut pelayanan gitu. Kok masalah, kenapa semakin banyak ya? Masalah kayaknya makin menumpuk gitu. Nah, seringkali orang berpikir salah tentang pengiringan akan Yesus. Mereka pikir kalau sudah melayani Tuhan, kalau sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, rajin berdoa, ikut kebaktian, ambil pelayanan juga, terlibat di dalamnya, maka dia berpikir tidak ada masalah, akan mulus-mulus saja. Nah, ini kan yang menjadi masalah Bapak Ibu. Ternyata justru sebaliknya, ketika kita punya komitmen untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus,
maka disitulah yang menjadi awal peperangan kita dimulai. Lihat saja Bapak Ibu. Jadi tidak heran kalau banyak orang yang pada akhirnya kecewa. Tidak heran kalau banyak orang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan tidak heran kalau pada akhirnya akan banyak orang menyalahkan Tuhan. Kenapa? Jawabannya karena salah pola pikir Bapak Ibu. Dia pikir kalau bersama dengan Tuhan tidak ada masalah. Siapa bilang? Tapi kalau dibilang bersama dengan Tuhan ada masalah. Tetapi di dalam Tuhan setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Katakan amin. Di dalam Tuhan setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu. Memang tidak semua masalah selalu datangnya dari iblis. Tidak semua. Jangan-jangan nanti kita di luar sana ada masalah dikit. Wah ini dari iblis. Ini dari iblis. Tidak. Kadang-kadang masalah datang dari diri kita sendiri. Kita bikin masalah sendiri. Kita sendiri yang buat. Kita sendiri yang ciptakan. Jadi jangan kita bilang itu dari iblis. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mau komitmen ikut Tuhan, iblis pun sudah siap sedia di depan kita. Ketika kita misalkan, saya mau ikut pelayanan. Iblis mendengar itu, wah dia langsung bangkit. Dia tanya temannya, wah iblis, sini. Itu si kawan kita itu mau ikut pelayanan. Lalu dia akan berpikir, ambil strategi bagaimana caranya supaya ia tidak masuk ke sana. Itu tanpa kita sadari Bapak Ibu. Pertama akan lancar, kita senang melayani Tuhan, senang. Tapi lihat kemudian, pasti kita mulai menghadapi masalah, kita mulai menghadapi problema gitu kan. Nah itu karena apa? Karena iblis tidak senang dengan tindakan kita ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kayaknya tidak heran Bapak Ibu. Gak usah jauh-jauh di tempat kita sendiri. Sudah berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tadinya sangat aktif, yang tadinya sangat berapi-api kepada Tuhan, yang pada akhirnya meninggalkan pelayanan. Ini fakta, bukan hoax. Ini fakta Bapak Ibu. Tapi kita berdoa, semoga yang ada sekarang ini tetap semangat melayani Tuhan. Kita pegang ini, kita waspada. Bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bahwa kita harus siap menghadapi segala hal problema yang ada di depan sana. Nah, jadi apa pekerjaan iblis? Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulangi. Pencuri datang hanya untuk, garis bawahi, mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, siapa aku di sini? Yesus. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi apa pekerjaan iblis Bapak Ibu? Mencuri sukacita kita. Dia berusaha mencuri sukacita kita. Dia berusaha mencuri damai sejahtera kita. Apalagi pekerjaannya? Menuduh kita. Mengingatkan kita akan dosa-dosa masa lalu kita. Supaya apa? Supaya kita merasa tidak layak. Membuat kita merasa bersalah. Contoh sederhana. Ketika kita ajak teman kita bilang, ayo ikutlah pelayanan. Jawabannya apa? Saya masih belum layak. Sederhana. Belum siap. Masih banyak dosa. Masih banyak kekurangan. Tapi saya katakan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menunggu sempurna dulu baru melayani Tuhan, sampai kita kembali kepada Tuhan pun kita tidak akan pernah melayani Tuhan. Justru karena kita mau ambil bagian dalam pelayanan, mengikut Tuhan, maka kekurangan-kekurangan kita, di sanalah kita berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita, segala kelemahan-kelemahan kita, berjalan bersama Tuhan, maka kita
mampu membuang segala keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan kita. Ada banyak kekurangan-kekurangan kita. Saya juga banyak kekurangan-kekurangan. Tetapi kita akan berusaha terus. Di dalam Tuhan kita belajar, dan mau berusaha untuk terus memperbaiki diri. Terus siapnya kapan gitu? Padahal umur misalkan udah 40 tahun gitu. Akhirnya nanti sampai kita pun kembali pada Tuhan, tidak akan pernah kita mau melayani Tuhan. Karena kita nunggu dulu kita sudah gak banyak kekurangan, sudah gak banyak kelemahan, sudah gak banyak dosa, baru saya melayani Tuhan. Seperti itu kan, itu sesuatu yang salah. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kata Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Garis bawahi Bapak Ibu, kata kelimpahan di sini. Kata kelimpahan di sini, Bapak Ibu, bukanlah berbicara tentang materi. Bukanlah berbicara tentang kelimpahan harta. Bukanlah berbicara tentang rumah kita banyak, kita punya mobil. Tapi kelimpahan di sini dalam bahasa aslinya dikatakan perison. Artinya apa? Kelimpahan yang tidak dapat diukur. Kalau rumah kita banyak, bisa dihitung jumlahnya. 50, 40, 30. Mobil kita banyak, bisa dihitung. 5, 6, 7. Atau apa lagi? Harta kita, tanah kita, luas. Bisa dihitung berapa luasnya. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksud. Yang Tuhan maksud di sini adalah, kelimpahan di sini adalah kelimpahan hidup yang bermakna, menjadi manusia yang unggul dan berkualitas, termasuk dalam hal karakter kita. Kita diberikan kelimpahan untuk kita memperbaiki karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Itu Bapak Ibu. Nah, mari kita masuk dalam pembahasan. Ayat 8 tadi dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di mana di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar adalah suatu penegasan supaya kita menyadari, supaya kita tahu akan bahayanya serangan iblis itu. Berjaga-jagalah, maksudnya apa? Bersiap sedia, berawas-awas, dan berhati-hati. Sehingga ketika kita tahu bahwa iblis itu sangat berbahaya, maka apa yang kita harus lakukan? Maka kita akan berawas-awas dan berhati-hati Bapak Ibu. Lawanmu si iblis. Jelas. Si iblis. Bukan yang lain ya. Lawanmu si iblis. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Darah dan daging tidak berbicara fisik Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, orang yang membenci kita ada darah dan daging tidak? Orang yang tidak suka dengan kita ada darah, ada dagingnya tidak? Orang yang suka ngomongin kita ada darah dan dagingnya tidak? Orang yang iri pada kita ada darah dan dagingnya tidak Bapak Ibu? Lalu teroris itu ada darah dan dagingnya apa tidak Bapak Ibu? Pembom gereja tahun-tahun kemarin terjadi di Indonesia itu ada darah dan dagingnya apa tidak Bapak Ibu? Selagi masih ada darah dan dagingnya, berarti bukan musuh kita. Amin Bapak Ibu. Sebab tadi dikatakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi siapa musuh kita? Pemerintah-pemerintah,
penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Di mana? Di udara. Berarti iblis itu ada di mana Bapak Ibu? Di rumah kita ada udara tidak? Di mana kita ada udara, maka kemungkinan ada di sana iblis Bapak Ibu. Dia ada di mana-mana. Dalam Ayub 1 ayat 7 dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saya ulangi. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi iblis itu Bapak Ibu, dia berkeliling menjelajahi. Apakah dia lewat dari rumah kita? Lewat juga. Lewat di pekerjaan kita, lewat juga. Ketika dia lewat dari rumah kita, pas dia lewat, wah dia dengar suara. Aduh, ternyata suami istri berantem. Ya kan? Yang tadi dia ngegas, dia dengar suara, ada mangsa. Dia datang, dia lihat suami istri ternyata cekcok. Keluar kata-kata yang nggak baik, keluar. Dia hanya nonton dulu. Dia tonton, dia dengar. Sambil mungkin dia joget-joget. Ayo terus. Ayo suami, ayo istri, hajar, ayo. Dia dengar, dia senang, dia tangkap omongan itu. Besok-besok ada keributan lagi di keluarga itu. Si kawan ini datang, dia ingatin. Kemarin dia ngomong gini, kemarin suamimu udah bilang gini. Udah ngapain dikasihi, ngapain dihormati, ya sudahlah. Itulah jadi makanan empuk iblis dalam keluarga kita. Makanya gak heran Bapak Ibu. Ini harus kita sadari nih Bapak Ibu. Lihat keluarga-keluarga yang di luar Tuhan. Lihat bagaimana mereka dengan mudahnya ketika ribut. Pisah, cerai. Karena apa? Mereka gak sadari itu pekerjaan iblis. Tapi mereka bilang ini udah takdir kok. Takdir saya cuma sampai di sini. Padahal nikahnya di sana, di tanah yang jauh di sana gitu kan. Tapi dengan segampang itu, maka kita bersyukur pada Tuhan. Kalau kita udah tahu ini Bapak Ibu, ingat di rumah nanti. Ketika mulai ada pertentangan pasti ada suami istri, itu udah pasti. Gak mungkin tidak. Tapi kita mulai sadar, kita jangan kasih kesempatan buat iblis. Mulai dia masuk, kita sadari, dia mau coba-coba masuk ini. Kita udah tahu kan? Ini dengan mundur, dia kan tahu, dia udah tahu. Kita tahu strateginya dia, kita tahu dia, tanda-tandanya dia mau datang. Bukan hanya suami istri. Tiba-tiba mertua ribut dengan menantu misalkan. Gak ada angin, gak ada apa. Tiba-tiba adik kita punya masalah dengan kita. Banyak Bapak Ibu, kita yang di dalam Tuhan. Saya yakin teman-teman pelayanan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh pada Tuhan pasti sering mengalami ini. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada apa-apa. Kita masalah sama keluarga kita, sama kakak kita, sama mertua kita gitu kan. Istri dengan mertuanya gitu kan. Itu pekerjaan-pekerjaan yang tanpa kita sadari bisa jadi ini pekerjaan iblis Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti singa. Kenapa nggak seperti kelinci gitu? Kenapa Alkitab mencatat seperti singa? Tidak seperti anjing. Anjing juga seram kan? Tidak seperti yang lain. Atau gorila mungkin ya kan? Sama seperti gorila misalkan gitu. Kenapa enggak? Tentu Alkitab mencatat ini karena ada maksudnya Bapak Ibu. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kenapa digambarkan sebagai singa? Ini Bapak Ibu menunjukkan kekuatan dan kebuasannya. Kalau kita menonton nih, sering acara TV ya kan? Singa, bagaimana seekor singa memangsa mangsanya gitu. Ketika dilihat, misalkan kerbau atau kijang mungkin.
Kita lihat bagaimana seramnya dia, bagaimana cara dia menerkam itu, musuhnya itu, bagaimana dia caranya supaya itu dimangsa gitu, larinya kencang. Nah seperti itulah iblis itu. Jadi jangan kita pikir iblis itu baik gitu kan. Mana ada baiknya iblis? Namanya juga iblis, nggak ada yang baik. Orang Batak bilang sibolis naburju, mana ada? Semuanya iblis jahat. Jahat Bapak Ibu. Jadi dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa kelaparan kita lihat. Ketika singa kelaparan dia mau memangsa. Wow, ngeri ya. Ngeri, sadis gitu. Nah itu digambarkan oleh Alkitab. Nah, singa yang mengaum-ngaum ini artinya apa? Singa yang mengamuk dengan naungannya, yang mengerikan, siap untuk memangsa. Seperti yang saya bilang tadi. Wow, kalau udah singa. Kalau kita aja ke kebun binatang, kita melewati areal tempat singa, dibilang tutup kaca, ya kan? Karena apa? Ngeri, bahaya gitu. Kalau kita pergi misalnya ke kebun binatang, kita nggak tutup, terus dia lihat, ada makanan tuh, wow bisa dihajar kita, ya kan? Kayak tutup. Itu artinya karena bahaya. Nah, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapa mangsanya? Ya kita manusia. Kita mangsanya. Iblis berusaha membunuh kita dan terlebih membunuh jiwa. Supaya kita apa? Supaya kita masuk neraka bersama-sama dengan dia. Lihat Bapak Ibu. Ketika seseorang misalkan datang kepada, orang selalu bilang orang pintar. Dukun gitu kan. Saya juga nggak tahu itu pintar apa enggak itu. Nggak tahu dah. Tapi orang bilangnya orang pintar. Berarti yang datang sama orang pintar orang apa? Kebalikannya kan, bukan orang yang pintar gitu. Berarti orang, nah itu dia. Dia berusaha untuk membunuh kita, fisik kita ini, dan bahkan terlebih jiwa kita ini. Makanya tidak heran ketika takkanlah seorang dirasuki, misalkan tiba-tiba dia kerasukan gitu kan. Ada yang sampai bunuh diri. Nah itu jiwanya itu, dibunuh gitu. Supaya apa? Supaya bersama-sama dengan dia nanti. Dia nyari kawan tuh. Supaya dia masuk neraka bersama-sama dengan dia. Lalu ditelan artinya apa? Dihancurkan secara total. Bukan main-main. Bukan apa tuh namanya? Bukan cuma dimainin gitu, enggak, dihancurkan namanya itu, ditelan, dihancurkan secara total. Lalu apa dikatakan? Lawanlah dia. Disuruh kita melawan Bapak Ibu. Bukan disuruh diam saja, enggak apa-apa kok. Udah biarkan aja, yang penting kita enggak diganggu. Udah biarkan aja, enggak apa-apa kok. Enggak, tapi dikatakan lawanlah dia. Jelas. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saya sengaja kencang biar iblis kaget gitu. Ini iblis ini sekarang ini lagi dengar ini di mana-mana nih. Mungkin mereka kumpul. Oh itu ngapain tuh ngomongin kita tuh? Iblis lagi ada. Bapak Ibu hati-hati di rumah tuh, di samping mungkin ada. Ada dia mulai gemetar, dia mulai takut, kita diomongin, Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Lari daripadamu. Pertanyaannya, siapa yang lari? Seringkali yang lari bukan iblis, kita yang lari. Iblis tidak akan pernah lari dari kita selama kita tidak tunduk kepada Allah. Benar Tuhan memberikan kuasa pada setiap anak-anaknya. Tapi anak-anaknya, garis bawahi, pada setiap anak-anaknya kita punya kuasa. Ketika kita tidak tunduk kepada Allah, boro-boro iblis akan lari. Kita yang lari. Kita. Saya dan Bapak Ibu yang lari dari iblis.
Untuk itu, kita harus tunduk dulu pada Allah. Baru kita lawan iblis. Maka dikatakan dia akan lari dari kita. Bukan kita yang lari, dia yang lari. Nah, dengan iman yang teguh. Berbicara dengan iman, tentang iman. Iman adalah salah satu senjata rohani. Dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saya ulangi, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, Bapak Ibu. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ternyata iblis itu juga punya panah-panah api, Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati, siap-siap. Ketika begitu ada serangan, kita udah tahu, maka panah api itu akan mental dari kita. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang yang mengasihi Tuhan, mau dimanapun, dikatakan mengalami penderitaan yang sama. Sama semua. Pokoknya tugasnya tidak memandang bulu. Dia tidak membeda-bedakan. Badannya gede, apa badannya kurus kayak saya, karena dia badannya gede, sama dia nggak berani. Enggak. Tahu badannya gede, berminyak, kumisnya panjang, rambutnya gondrong, iblis nggak berani. Mana ada, sama semua. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka semua orang yang mengasihi Tuhan, mau dimanapun, dikatakan mengalami penderitaan yang sama. Karena itu Bapak Ibu, supaya api-api si jahat ini tidak kena kepada kita, kita harus tahu nih, kita lihat strategi-strategi iblis ini. Baik dalam pekerjaan, bertetangga juga iya Bapak Ibu. Tiba-tiba tetangga gak suka lah sama kita, entah karena apa, kita gak ada apa-apa. Iya kan? Tiba-tiba di rumah juga, makanya perlu di rumah itu dibangun mesbah Bapak Ibu. Makanya di rumah itu perlu bergandengan tangan, berdoa. Iblis sangat takut ketika itu kita berdoa pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Iblis mulai masuk. Dia mulai tarik arah panahnya. Ketika kita berdoa, pujian penyembahan itu akan membentengi kita dari situ Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya dari tadi nggak dengar ini amin ini. Amin Bapak Ibu. Nah, kencang dong. Akhirnya saya simpulkan Bapak Ibu. Iblis adalah malaikat yang berbuat dosa, bapa dari segala pendusta, yang menyamar sebagai malaikat terang, yang memiliki sifat yang jahat, kejam, sombong, dan penipu. Dan hanya dapat dilawan menggunakan perisai iman. Dan hanya dapat dilawan ketika kita tunduk kepada Allah dan memiliki iman yang teguh di dalam Allah. Saya ulangi sekali lagi. Saya simpulkan, iblis adalah malaikat yang berbuat dosa, bapa dari segala pendusta, yang menyamar sebagai malaikat terang, yang memiliki sifat apa? Sifat yang jahat, kejam, sombong, dan juga penipu. Dan hanya dapat dilawan menggunakan perisai iman, dan hanya juga dapat dilawan ketika kita tunduk kepada Allah dan memiliki iman yang teguh di dalam Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah diberitahukan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya firman-Mu ini Tuhan jatuh dan tertanam di dalam hati kami Tuhan. Sehingga Bapa firman-Mu itu bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Sehingga Bapa di dalam kami menjalani keseharian kami Tuhan. Firman itu dapat hidup Tuhan.
Sehingga kami Tuhan setiap harinya mampu menjalani hari-hari kami dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, termulia nama-Mu Bapa. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Allah kami, Bapa yang besar, Bapa yang ajaib, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya untuk menyanyikan sebuah pujian dengan judul Tuhan tak pernah tertidur. Moga pujian ini bisa memberkati kita semua. Ku tahu Tuhan tak pernah tertidur. Pernah tinggalkanku, Dia punya rencana, Dia punya tujuan. Dalam hidupku, Dia yang menanunku ketika ku dikandung, Dia yang membentukku. Aku tak akan goyah, tak usah ku takut, tak usah ku khawatir, tak usah ku bimbang. Sebab Yesus sertaku, tak usah ku takut, tak usah ku khawatir, tak usah ku cemas. Sebab Yesus sertaku, Yesus Tuhanku tak pernah tertidur. Ku tahu Tuhan tak pernah tertidur, tak pernah tinggalkanku. Dia punya rencana, Dia punya tujuan. Dalam hidupku, Dia yang menanunku ketika ku dikandung, Dia yang membentukku. Aku tak akan goyah, tak usah ku takut, tak
Tak usah ku bimbang, sebab Yesus sertaku. Tak usah ku takut, tak usah ku panik, tak usah ku cemas, sebab Yesus dalamku. Yesus Tuhanku tak pernah tertidur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari semua jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mau mengangkat pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perlindungan, penyertaan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Ini kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan mengangkat setiap doa kami di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami meminta kepada Allah yang hidup, kepada Bapa yang hidup, kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup mendengar setiap doa kami, Tuhan yang sanggup menjawab setiap kerinduan kami Bapa. Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Lopesius Imamanta Tuhan. Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, baik dalam pelayanannya Bapak, keluarganya Tuhan, apapun yang menjadi aktivitasnya Tuhan. Bapak, Engkau pakai hamba-Mu ini luar biasa Tuhan. Pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu Tuhan, untuk dia terus dan terus memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, khususnya bagi GBI Eklesia Tuhan Yesus, bagi dimanapun dia mengajar Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Lopesius Imamanta Tuhan Yesus, luar biasa lagi Bapak. Berkati istrinya Tuhan, berkati anak-anaknya Bapak. Kami percaya Tuhan, anak-anak perjanjian yang hadir dalam keluarga hamba-Mu ini Tuhan adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang menjadi pengejar-pengejar Tuhan di generasi mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk wakil gembala sidang kami di tempat ini Tuhan, untuk keluarga Bapak Tian Jiliwu Tuhan Yesus, untuk keluarga Bapak Karter Sialoho Tuhan Yesus. Bapak, kami mengangkat tangan kami Tuhan, khususnya Tuhan untuk keluarga dari Bapak Kadir Jiliwu Tuhan Yesus. Bapak, berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, pakai istri dan anak-anaknya Tuhan, menjadi Tuhan saluran berkat bagi warga tetangganya Tuhan, menjadi Tuhan contoh teladan Tuhan bagi lingkungan mereka Tuhan. Pakai keluarga ini Tuhan lebih luar biasa lagi Bapak. Berkati juga Tuhan untuk keluarga Bapak Karter Sialoho Tuhan, berkati pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, berkati keluarga istri dan anak-anaknya Bapak. Pakai Tuhan keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang teladan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa khusus Tuhan untuk hamba-Mu yang hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, khusus untuk hamba-Mu ini Bapak, untuk Bapak Menteri Sidabalo Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Menteri Sidabalo Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami Tuhan yang menonton Tuhan ibadah ini Tuhan, dimanapun kami yang mengikuti ibadah ini Bapak, dimanapun kami yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan, Engkau mengubahkan setiap kami Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi Tuhan Allah-Mu Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, pakai keluarganya Tuhan,
Pakai setiap kami Tuhan dalam bidang-bidang pelayanan kami Bapa, untuk kami memberitakan kebenaran-Mu Bapa, untuk kami merebut setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan Yesus, untuk mereka datang di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya dan kami imani Bapa, kami akan memenangkan jiwa-jiwa ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami saat ini Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan begitu besar pergumulan bangsa kami saat ini Tuhan. Dan kami tidak tahu sampai kapan Tuhan masalah bangsa ini terselesaikan. Tapi satu hal yang kami tahu, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan. Apapun pergumulan bangsa ini saat ini Tuhan, virus-virus penyakit apapun Tuhan, Engkau Bapa yang sanggup menghapuskannya. Engkau Bapa yang sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Bapa, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengenal di hadapan-Mu, bangsa yang diurapi, bangsa yang diberkati, karena ada anak-anak Tuhan di bangsa ini yang terus berdoa dan berseru memanggil Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, doa-doa kami Tuhan, setiap kerinduan kami Bapa, Engkau pasti jawab dengan waktu-Mu yang indah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan tim-Mu Tuhan, untuk setiap Bapa presiden kami Tuhan, wakil presiden Tuhan, aparat keamanan Tuhan, tim-tim medis Tuhan, apapun itu Tuhan yang ada dalam bagian bangsa kami, berkati Tuhan, berikan mereka kekuatan. Khususnya kami berdoa untuk presiden kami Bapak Jokowi Widodo Tuhan Yesus. Bapak, Engkau memberkati Bapak presiden kami, setiap keputusan-keputusan yang Dia ambil bagi bangsa ini Tuhan, itu adalah keputusan yang daripada Tuhan, keputusan yang sudah Tuhan tentukan baginya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus untuk kota kami Tuhan, kota kami Bekasi Bapak, berkati kota kami Tuhan, berkati Bekasi Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, baik itu di Bekasi, Tambun, Cibitung, Cikarang Tuhan, baik dimanapun kami bertempat tinggal Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan menjadi kekuatan Tuhan untuk lingkungan kami Tuhan, menjadi teladan bagi lingkungan kami Bapa. Kami imani Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi milik setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami imani Bapa, kami imani Tuhan Yesus, penyakit apapun Tuhan, kami katakan Bapa, kami sudah menerima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saat ini juga kami khusus berdoa untuk GBI Eklesia Tuhan. Kalau kami rindu Bapak, untuk kami beribadah bersama-sama di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, bukan kekuatan kami Bapak untuk kami bisa berkumpul kembali di gereja-Mu ini Tuhan, untuk kami beribadah bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Tapi kami mau meminta kepada Engkau Bapak, berkati Tuhan setiap planning kami, apapun yang akan kami rencanakan Tuhan, untuk ibadah-Mu di tempat ini Tuhan. Bapak, berikan keputusan kebijaksanaan yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau meminta Tuhan, biarlah kami dapat berkumpul kembali, beribadah bersama-sama kembali di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Kami mau katakan gereja-Mu ini Bapak adalah gereja yang diurapi Tuhan. Kami percaya Bapak, kami akan bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap jemaat Tuhan. Kalau saat-saat ini mereka mengalami suatu pergumulan yang besar dalam hidupnya Bapak, baik itu dalam pergumulan kesehatan, pergumulan perekonomian Tuhan. Bapak, kami meminta kepada-Mu Bapak, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, Bapak, kami percaya jalan yang terbaik Tuhan Kau sudah bukakan bagi setiap kami Bapak. Kami percaya Tuhan, kekuatannya dari Tuhan sudah Kau berikan bagi kami Bapak, untuk kami melewati setiap pergumulan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami rindu Tuhan, untuk kami berdoa
Tuhan bagi murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita. Penyertaan perlindungan oleh kuasa Roh Kudusnya memimpin hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk mengangkat kita menjadi umat-umat pilihannya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan terima kasih Yesusku. Kami harap hari ini sampai seterusnya Bapak Ibu walaupun ibadah di rumah, ibadah online tetap menjaga semangat, menjaga sukacita untuk tetap beribadah bersama GBI Eklesia. Oke, baik Bapak Ibu, pengumuman pertama adalah jangan lupa untuk tetap terus berdoa dan mengikuti ajaran pemerintah, berdoa di rumah masing-masing bersama keluarga. Dan buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui rekening di bawah ini. Selanjutnya pengumuman ketiga adalah Bapak Ibu jangan lupa untuk berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing dengan pokok-pokok doa berikut. Di antaranya ada berdoa untuk Indonesia, ada berdoa untuk tim medis, ada berdoa untuk COVID-19 agar COVID-19 ini berkelar dan selesai di Indonesia. Selanjutnya, dan jangan lupa Bapak Ibu doanya diadakan jam 9 malam. Oke, baik Bapak Ibu, ini pengumuman dari kita. Tuhan Yesus memberkati.